Ya memang dari sana, bukan di rumah. Jangan anaknya hamil. Makan Allah, sudah aku. Anjing. Sebenarnya membuat kita tertawa ya, karena ini lucu sebenarnya. Kalau saya ndak ditanggapi serius, ndak penting untuk kemudian ditanggapi serius karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Baru-baru saya menemukan sebuah video yang cukup unik. Ini sangat menggelitik, ya, ngeri, tetapi juga membuat kita akan tertawa, terpingkal-pingkal ya. Bagaimana tidak, orang ini sepertinya lagi kecewa berat atau bahkan emosi terkait dengan ditahannya Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Dan orang ini kalau kita lihat gerak-geriknya ini kayak orang yang ngamuk-ngamuk ya, tetapi ini bayangan kita orang yang kayak kurang sadar ya, setengah sadar lah kira-kira begitu kalau dilihat gerak-geriknya. Nampak bahwa dia seperti orang yang kesurupan berbicara tentang Bambang Tri dan Sugi Nur yang sedang ditahan. Ya, dia mengatakan bahwa kalau ya Sugi Nur tidak dibebaskan, Bambang Tri tidak dibebaskan, maka saya akan hancurkan kalian. Ini ngeri-ngeri, dia punya ancaman ya. Dan saya heran ya, kenapa orang-orang seperti ini itu selalu diberi kesempatan untuk kemudian berbicara, muncul di media yang seolah-olah ini sangat tidak mengedukasi bagi publik Indonesia dengan berita-berita yang sangat tidak etis untuk kemudian dimunculkan. Dan kalau kita tidak salah lihat bahwa di tempat itu ya ada Pak Egy Sujana yang duduk di belakang yang pakai topi, dan sepertinya orang ini memang lagi dipandu untuk berbicara ya. Dan kita sangat menyayangkan dengan adanya panggung-panggung yang diberikan terhadap orang-orang yang seperti ini, yang kita sebenarnya sangat miris melihatnya. Kita akan simak dulu ya seperti apa reaksi daripada orang ini atas penangkapan dan penahanan daripada Bambang Trimulyono dan Sugi Nur. Cek di media online, kami Pak Dede hukum mati. Itu saya ancam Cina dan Indonesia dengan virus, dan saya serang sekarang. Wuhan, saya pelakunya. Saya pelakunya Wuhan. Saya bertanggung jawab atas kematian nyawa. Saya pelakunya. Yang oleh bangsat ini. Sekarang tunggu dulu, terakhir. Saya sudah makanya satu begini loh. Bilang orang goblok nih. Ya. Terakhir aku pesan kepada Polri, jangan ganti di daguan, bebaskan Bambang Tri sama Gus Nur, ya kan? Kalau enggak kami akan menghancurkan kalian, ya. Yang bertanggung jawab terhadap kejadian di Wuhan adalah Fadil yang dulu jadi direktur apa itu? Siber, direktur siber. Dialah yang bertanggung jawab terjadinya pandemi Wuhan, karena dia telah menangkap seorang pakar virus bernama Tamim Pardede yang berjasa bagi negeri ini, dan saya tidak dikasih duit dan malah di penjara. Balas dendam, habis manusia. Dan saya masih punya banyak virus, stop. Akan saya hancurkan dunia ini. Saya nggak peduli siapa. Kalian bilang udah kurang nggak peduli. Jangan nggak peduli ya. Habis. Ini habis sudah mungkin. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan saya. Tapi ini jangan dijawab emosi. Santai aja bro. Bagaimana saya mengelusi? Ya memang dari sana, bukan di rumah. Jangan anaknya hamil. Makan Allah, sudah aku. Ya, kalau kita simak ya pembicaraan orang ini, ya memang sangat tidak masuk akal ya kalau kita cermati ya dengan baik. Dan kalaupun kita perhatikan bagaimana bahasa tubuhnya, ya gerak-geriknya, ini seperti orang yang tidak normal berbicara ya. Bagaimana dia seperti orang berjoget ya. Kalau di kampung-kampung ini kan orang menganggap bahwa ini orang yang lagi kesurupan ya.
ngaur ngomongnya ya. Apa yang dia ucapkan ini bernada ancaman-ancaman terhadap Kapolri bagi mereka yang menahan Gus Nur dan tidak mau membebaskan Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, dia mengatakan saya akan hancurkan kalian ya. Tetapi bagi saya bukan pada persoalan muatan-muatan ya statementnya itu. Yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah kenapa sih orang-orang seperti ini ya, yang hanya akan menjadi bahan tertawaan ya, yang hanya akan menjadi bahan comoan, yang akan jadi bahan olok-olokan oleh publik, ini kemudian diberi kesempatan untuk berbicara terkait dengan Bambang Tri dan Sugi Nur yang saat ini memang telah menyita perhatian publik ya. Dan kalau kita tidak salah lihat ya, di situ sepertinya ada juga Pak Egy Sujana ya, yang pakai baju ya putih hitam ya dengan topi ya, dan sepertinya bahwa Pak orang ini dipandu untuk kemudian berbicara karena ada orang yang mendampingi yang memberinya mic untuk kemudian berbicara. Artinya bahwa memang ada persiapan untuk kemudian memberi panggung kepada orang ini untuk ngomong, untuk berbicara terkait dengan Bambang Tri dan Sugi Nur yang saat ini sudah telah menyita perhatian publik ya. Pertanyaannya adalah apa sih motif-motif orang-orang seperti ini itu ikut-ikutan berbicara terkait dengan Bambang Tri dan Sugi Nur ya. Apa maksud-maksud di balik ini semua, dan apa pula ya agenda di balik orang-orang yang memberi kesempatan dan panggung bagi orang-orang seperti ini untuk berbicara ya. Mana lagi bahwa pernyataannya yang ya ini sedikit sebenarnya membuat kita tertawa ya, karena ini lucu sebenarnya. Kalau saya tidak ditanggapi serius, tidak penting untuk kemudian ditanggapi serius, karena kelihatannya juga memang orang ini lucu dan hanya akan membuat kita tertawa, yang menjadikan itu sebagai sebuah hiburan ya. Muatannya ya, pernyataannya itu yang mengancam ya. Ya, ini yang penting saya kira direspon juga ya, karena dia seolah-olah mengancam ya institusi kepolisian, sehingga memang penting untuk kemudian ditanggapi. Harus ada atensi dari pihak kepolisian, karena jelas ini ya sangat bersentuhan langsung dengan marwah ya institusi kepolisian kita. Kalau banyak orang yang selalu dengan mudah dan bebas untuk berucap semaunya, ya itu kan akan membuat bagaimana marwah kepolisian itu kemudian di mata publik itu kemudian menjadi menurun. Jadi menurut saya ini juga penting untuk kemudian ditindak ya oleh aparat. Mudah-mudahan ya ini bisa dilihat oleh aparat keamanan ya, pernyataannya ini bisa didengar dan ini harus diberi sikap ya tegas, supaya jangan dengan seenaknya membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Bagi saya ini hanya sebuah lelucon ya, lelucon ya, karena memang kelihatannya dia kayak orang yang menari ya. Kalau di kampung ini kayak orang yang sedang mabuk begitu ya. Biasanya orang yang bicaranya ngaur begitu ya, dan itu nampak tadi dari ketika dia berbicara kayak orang yang bergoyang, atau kalau misalnya orang sakit itu kayak orang yang kesurupan berbicara. Dan ini ya sebenarnya sangat disayangkan ya, dan ini sangat miris kita melihatnya. Sangat sedih kita melihat situasi seperti ini, karena kenapa orang-orang seperti ini lagi-lagi diberi kesempatan untuk kemudian berbicara, bicaranya juga ngawur ya, yang akhirnya ya membuat publik ini semakin menjadi heboh ya, karena adanya orang-orang yang ikut-ikut berbicara tentang Sugi Nur dan Bambang Tri. Kemarin Bambang Tri dianggap itu orang yang kurang waras ya, tidak normal ya, karena dia bicaranya ya ngaur ya kiri kanan. Nah sekarang orang ini juga kurang lebih sama, kalau kita simak gaya bicaranya, sikapnya juga ketika berbicara ya kurang lebih seperti ya orang-orang yang tidak waras begitu. Nah karenanya situasi ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan liar dan berkembang dengan cepat di media sosial, karena jelas ini sangat tidak mengedukasi kita semua, sangat tidak mendidik bagi generasi bangsa. Media sosial harusnya dipenuhi dengan sajian-sajian yang mengedukasi, yang mendidik ya, yang bisa menciptakan proses pembelajaran, bukan justru menciptakan hal yang bisa menimbulkan ya antipati ya, hanya akan menimbulkan
statement-statement negatif yang hanya akan menimbulkan tanggapan-tanggapan miring ya atau olok-olokan, itu sebenarnya yang harus dijaga. Jadi bagi saya bahwa yang harus ditelusuri kenapa orang-orang seperti ini itu diberi kesempatan untuk berbicara, dan siapa orang-orang di baliknya yang memunculkan orang seperti ini, dan apa maksud-maksud di balik itu semua. Dan saya kira itu yang penting ditelusuri supaya hal-hal ini memang bisa cepat ya ditarik benang merahnya, bahwa ada agenda-agenda terselubung untuk kemudian membuat suasana di Republik ini memang heboh ya. Ada maksud-maksud untuk kemudian menciptakan suasana menjadi onar, menjadi tidak kondusif, menjadi tidak bersahabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.